yang mengabarkan bahwa akan terjadi tsunami, setidaknya tanda-tanda alam itu pun sudah bisa kita jadikan patokan bahwa ini berpotensi tsunami. Yang pertama, apabila gempa buminya itu dirasakan sangat kuat, gitu ya, kemudian mengayun lama, gitu ya. Nah, tandanya apa? Kita tidak mampu berdiri tegak lagi apabila terjadi gempa. Kemudian eh, mendengar apa namanya laut yang tidak normal, aktivitas laut, gitu ya. Kemudian muncul eh, apa namanya dinding air, biasanya dari tengah laut itu muncul seperti buih warna putih gitu, tapi posisinya lebih tinggi daripada permukaan laut gitu ya. Itu juga tanda-tanda tsunami. Kemudian menimbulkan suara gemuruh yang cukup keras. Nah, ini yang bisa didengar. Nah, kemudian yang bisa dilihat itu apa? Nah, biasanya untuk tsunami di tempat-tempat tertentu itu didahului dengan airnya itu cepat sekali surut. Tiba-tiba air surut, surut gitu ya. Setelah terjadi guncangan ya, setelah terjadi guncangan tiba-tiba air surut gitu ya. Surutnya signifikan. Sampai terumbu karang saja itu terlihat gitu ya. Terumbu karang, batu-batu dan dasar laut itu terlihat. Nah, tsunami itu datangnya itu seperti ombak yang bergulung gitu, dalam bentuk dinding air itu tinggi sekali dan begitu mencapai daratan itu kemudian akan mendorong masuk semuanya. Kenapa tsunami itu bisa berdampak sampai ke daratan gitu, sedangkan ombak itu hanya di pinggiran laut gitu ya. Karena kalau ombak itu dia digerakkannya oleh angin, sehingga air yang bergerak itu hanya di permukaan. Sedangkan tsunami itu digerakkannya itu oleh tadi ya pergeseran lempeng, sehingga air yang bergerak itu dari dasar laut hingga ke permukaan itu bergerak semuanya. Makanya kemudian ketika dia sampai ke darat, dorongannya itu tidak berhenti, terus mendorong terus gitu ya. Sehingga apapun yang dilewati oleh tsunami biasanya dia akan hancur. Nah, kemudian tanda-tanda tsunami yang lain yang bisa dicium adalah bau laut atau bau garam yang sangat menyengat. Kalau orang-orang pesisir pasti paham gitu ya, misalnya bau laut yang normal dan bau laut yang sangat menyengat, dia pasti bisa membedakan. Dan kita juga perlu ketahui juga kalau misalnya bau laut yang sangat kuat itu juga bisa jadi tanda-tanda datangnya tsunami gitu ya. Tentunya setelah tadi misalnya kita merasakan guncangan gitu ya. Setelah kita merasakan guncangan terus tiba-tiba bau laut yang sangat kuat, itu tanda-tanda tsunami. Nah, sejarah tsunami yang berdampak ke Jakarta itu tidak banyak sebetulnya itu yang sejarah-sejarah menceritakan tsunami ke Jakarta itu akibat gempa tahun 1757 gitu ya. Air laut naik ke atas rata-rata normalnya dan terjadi kenaikan di Sungai Ciliwung. Dan teman-teman juga perlu ketahui eh, terjadinya tsunami itu bukan hanya di pesisirnya saja gitu ya, tetapi bisa juga melalui sungai, sungai-sungai yang bermuara ke laut gitu ya. Contohnya misalnya kayak kalau di Jakarta itu sungai yang bermuara ke laut itu misalnya banjir Kanal Timur gitu ya kan itu sampai di muara laut gitu, atau sungai mana lagi gitu ya, misalnya di Ancol itu kan ada juga itu sungai yang sampai ke laut. Nah itu sepanjang sungai itu bukan sepanjang ya, mungkin radius dari pesisir sampai ke daratan itu berapa kilo, itu juga bisa berpotensi kemudian mengalirkan tsunami. Terus kemudian tahun 1883 ini akibat Gunung Krakatau meletus gitu ya.
memicu tsunami 30 meter di sekitar lokasi terdampak gitu ya. Jadi tsunami 30 meternya itu adalah di sekitar Gunung Krakataunya gitu ya. Karena di sini tidak diceritakan tsunami 30 meter itu di Jakarta bukan gitu ya, tetapi di sekitar lokasi gitu. Nah, sampai ke Jakartanya ini tidak ada yang belum menemukan cerita dampak akibat Krakatau ini. Lanjut. Nah, ini potensi likuifaksi gitu ya. Ini peta dari Badan Geologi Kementerian ESDM yang warna kuning ini menandakan bahwa daerah tersebut adalah rawan terjadi potensi. Jadi rawan terjadinya likuifaksi karena tanahnya itu lunak. Jadi yang warna kuning ini menurut Badan Geologi ini lunak tanahnya. Apabila terjadi guncangan kuat, ini bisa berpotensi menimbulkan likuifaksi. Gitu ya. Jadi Jakarta itu rentan mengalami likuifaksi karena rawan terkena dampak gempa dan struktur tanahnya itu berpasir. Kalau tanah berpasir itu mudah goyah seperti lumpur. Kemudian ini datanya dari Atlas Zona Kerentanan Likuifaksi Indonesia. Sampai sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Pak Bas, izin Tika bertanya, Pak Bas. Silakan. Ya. Pak, izin terkait tadi misalnya Megatrust terakhir itu yang saya simak ketika pemaparan BMKG bersama Mbak Rahma dari BRIN, itu waktu itu menyampaikan kalau misalnya ya sama yang Selat Sunda dan Banten itu belum ada apa namanya alat yang bisa mendeteksi sampai ke bawah dasar laut. Kalaupun ada kabel yang ditanam itu sifatnya atau harganya biayanya relatif mahal. Sehingga waktu itu akan dikerjasamakan dengan Kominfo atau Komdigi untuk sekalian pemasangan kabel optiknya internet dan Google ketika itu. Nah, namun perkembangannya apakah sekarang memang sudah dipasang untuk jalur terutama yang Selat Sunda dan Megatrust itu untuk pemasangan kabel optiknya ataukah belum update-nya seperti apa, Pak? Terus kemudian yang tadi skala MMI di Jakarta, apakah hasil pemantauan gedung selama ini yang dilakukan BPBD untuk ketahanan gedung di Jakarta, terutama di pusat pemerintahan dan sekolah-sekolah, misalnya kira-kira untuk ketahanan atau skala gempa sampai berapa ketahanan gedungnya begitu, Pak? Izin, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Makasih Mbak Tika pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan pemasangan kabel bawah laut gitu ya. Dalam proyek pertama saya dulu juga sempat pernah terlibat waktu zamannya masih BPPT. Itu Jepang itu memang sudah menerapkan dalam proyek Donets itu mereka mencoba menawarkan ke Indonesia gitu ya untuk bagaimana kabel bawah laut itu bisa segera memberikan informasi kepada apa namanya pengelola informasi gempa gitu ya. Dan sekarang kan kita mendapatkan ini ya apa namanya hibah yang pemasangan alat peringatan dini dan proyek ini sedang berjalan gitu ya. Memang jadi salah satu pilot proyeknya adalah Jakarta. Mekanisme pemasangannya Eh, saya belum tahu proses terakhir itu apakah sudah digelar untuk kabel optik bawah laut gitu ya. Tapi yang jelas waktu itu pemerintah Jepang melalui JICA eh, ingin apa namanya mendorong Indonesia itu bisa terpasang alat peringatan dini. Eh, jadi proyeknya sedang berjalan. Itu akan apa ya mencakup seluruh Indonesia, terutama yang daerah-daerah rawan gempa dan pilotnya itu di Jakarta. Eh, Sekarang lagi proses berarti untuk alat peringatan dini dengan Mbak Rahma tadi. Yang kedua untuk
apa namanya ya, MMI di Jakarta, itu kita saat ini penilaian gedungnya kita belum bisa sampai sedetail itu gitu ya, karena ternyata waktu dilakukan penilaian gitu ya, itu prosesnya lumayan rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Dan yang bisa dibuktikan itu yang sampai lengkap itu dari gedung kita ini. Itu karena penilainya dari gedungnya, kemudian dari struktur tanahnya, kemudian dimodelkan gitu ya, sehingga tahu ketika misalnya struktur kerangkanya kita modelkan, kemudian diberikan masukan guncangan gempa, misalnya gempa skala 5 guncangannya seperti apa gitu ya. Gedungnya akan ketahuan goyang-goyangnya kayak kayak gimana. Dengan magnitudo atau MMI 5 guncangannya seperti apa. MMI 7 ternyata di sayap-sayap kiri kanan yang terhubung dengan bangunan-bangunan apa ya yang di sayap itu mulai berbeda resonansinya atau goyangannya gitu ya. Sehingga itu bisa menimbulkan kerusakan. Itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, yang sekarang sedang kita kerjakan itu tentang penilaian bangunan eh, arahnya ke sana, tetapi untuk di titik awal kita lebih kepada fasilitas gedungnya yang kita asesmen. Nanti untuk yang strukturnya bisa di fase berikutnya. Mbak Kori sedang menyusun tools-nya untuk penilaian itu supaya masyarakat umum bisa menilai. Nanti kalau misalnya untuk ada temuan misalnya uh, apa namanya uh, ada kerentanan di gedung tersebut, nanti bisa di tahap berikutnya. Misalnya harus menggunakan alat ataupun harus ada tim yang profesional yang untuk melakukan penilaian. Sementara proses perkembangannya sampai di situ, Mbak Tika. Siap, Bapak. Terima kasih. Teman-teman lain, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Ini masih banyak slide-nya. Masih ada berapa lagi? Oke. Nah, teman-teman, kita ingin mengambil pelajaran gitu ya dari negara-negara lain. Mengapa dengan intensitas atau dengan magnitud gempa yang kurang lebih sama gitu ya, di negara lain itu korbannya sangat sedikit. Padahal relatif karakteristiknya relatif hampir sama. Misalnya kita bisa melihat gempa bumi di Surugabay di Jepang, kemudian di L'Aquila Italia, sama di Jogja. Gitu ya. Magnitudnya kurang lebih sama di magnitud 6,4 dan 6,3. Ketika gempa bumi di Jepang itu tidak ada korban jiwa. Di Italia korbannya hampir 300 orang. Di Jogja korbannya lebih dari 5.000, hampir 6.000. Ini apa yang menjadi penyebabnya gitu ya. Yang pertama bangunan tempat tinggal kita, atau mungkin yang lebih awal lagi adalah pemahaman tentang potensi kegempaan itu tadi. Kalau negara-negara apa namanya seperti Jepang, Italia, ketika mereka tahu ada potensi gempa, maka kemudian pembangunan tempat tinggal itu harus sudah mengadaptasi tentang kegempaan. Nah, kalau di Indonesia, meskipun tahu dia ada potensi gempa, maka pembangunan rumahnya itu nyaris tidak ada penguatan, tidak ada penambahan kekuatan untuk struktur bangunan. Yang terjadi ketika terjadi guncangan, gitu ya, itu rumah itu hancur semuanya. Itu yang terjadi di Jogja tahun 2006. Begitu juga di daerah-daerah lain, kemarin Cianjur gitu ya misalnya, itu banyak sekali rumah-rumah yang rusak. Ini untuk pembelajaran. Oke, lanjut. Malu nggak buka ini, Man?
dari Jepang, karena ternyata Jepang itu banyak sekali kemajuan gitu ya terhadap mitigasi gempanya. Ini tahun 48 aja gempa magnitud 8,6 itu tsunami dan juga menewaskan banyak sekali penduduk Jepang, lebih dari 41.000 orang. Terus kemudian 95 itu juga korbannya itu lumayan gitu ya. Terus kemudian tahun 2004 magnitudnya itu 7,6 gitu ya, dan juga tsunami runtuh gitu ya. Tapi sedikit orang yang kemudian meninggal. Yang fenomenal adalah gempa yang menyebabkan nuklir di Fukushima itu juga retak, itu juga termasuk fenomenal gitu ya. Nah, yang ingin disampaikan ini adalah yang kenapa hanya menyebutkan gempa-gempa ini menunjukkan bahwa Jepang itu terus belajar gitu ya dari setiap kejadian gempa gitu ya. Dari korbannya banyak sekali gitu ya, kemudian menurun gitu ya. Nah, saat ini Jepang itu punya sistem peringatan dini yang terbaik di dunia. Kemudian kenapa kita ingin belajar dari Jepang untuk bisa diterapkan di Indonesia. Jadi ada sensor yang dipasang gitu ya. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan alat. Alatnya itu nanti bisa menimbulkan sirine atau mungkin terkoneksi dengan gadget kita gitu ya. Kemudian juga bisa menyampaikan informasi gitu ya. Jadi sebelum guncangannya terasa, kita sudah bisa berlindung lebih dahulu. Kemudian juga pembelajaran di Jepang itu masyarakatnya itu dididik sejak dini untuk merespon gempa bumi gitu ya. Jadi dari anak-anak TK itu sudah dilatih. Dan kita juga mencoba untuk seperti itu. Makanya teman-teman banyak beraktivitas di lapangan gitu ya untuk sosialisasi gempa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi pemetaan seismik dan pemodelannya itu juga luar biasa. Gitu ya. Kopi di mas, di atas ada bisa nggak ya? Bisa memperkirakan area yang rentan itu di mana saja, termasuk juga yang berpotensi tsunami. Lanjut. Jadi ini kata-kata kunci seperti ini teman-teman bisa jadi penekanan. Jadi gempa itu tidak membunuh, tetapi yang membunuh adalah reruntuhan bangunan. Ini juga masih proses pembelajaran dari Jepang. Ketika gempa Kobe, Kobe itu nama kota di Jepang, tahun 95 kejadian, itu dilakukan survei terhadap orang-orang yang selamat dari kejadian tersebut. Ya. Jika ditanyain, kenapa Bapak Ibu Anda selamat? Gitu. Ya, saya menyelamatkan diri, gitu ya. Apa yang kemudian bisa menyelamatkan diri Anda? Ternyata pengetahuannya, dia tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara bertindak ketika terjadi gempa bumi. Orang-orang inilah yang kemudian bisa selamat. Yang urutan kedua adalah yang paling banyak selamat karena diselamatkan oleh keluarga ataupun teman, orang-orang terdekat kita ketika terjadi gempa. Ini pembelajarannya bahwa ketika kita tahu gitu ya pengetahuan tentang bagaimana cara bertindak yang benar untuk kejadian gempa, maka orang-orang di sekeliling kita itu juga harus tahu, harus diajarin. Yang di urutan berikutnya adalah diselamatkan oleh tetangga. Artinya orang-orang dekat kita itu juga punya potensi bisa menyelamatkan kita. Orang-orang di sekitar yang mungkin kebetulan ada di situ, gitu ya, kemudian lewat dan sebagainya. Yang diselamatkan oleh tim SAR itu kurang dari 2%. Itu menandakan bahwa
penekanan keselamatan gempa bumi terutama itu bukan dari tim penyelamat tetapi dari kita masing-masing. Nah, kalau apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sudah, saya kira teman-teman ini sudah banyak ini ya mempelajari. Coba lanjut. Lanjut. Geser dong. Ini kalau sebelum ini teman-teman bisa baca apa saja yang harus dipersiapkan gitu ya. Ini nggak perlu saya jelasin ya. Teman-teman juga bisa lah menjelaskannya. Ini masih sebelum kejadian, jadi sebelum gempa. Lanjut. Jadi kita masih persiapkan tidak ada gempa. Saat terjadi gempa. Masih lanjut aja nih. Jadi yang sebentar. Balik lagi. Ini juga salah satu ketika di dalam terus kemudian tangga darurat udah steril atau belum, itu juga salah satu yang barangkali nanti teman-teman ingatkan. Lanjut. Kemudian ada nggak orang-orang yang disabilitas yang ada di gedung kita gitu ya. Kalau ada disabilitas dia itu apa nih gitu. Karena disabilitas itu ada macam-macam gitu. Ada disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual gitu. Nah, itu juga untuk mengantisipasi seandainya terjadi kedaruratan, upaya seperti apa yang bisa kita bantu buat mereka. Lanjut. Nah, saat terjadi gempa, ini kata kunci utama ya. Sebenarnya dari inti dari materi ini drop, cover, hold on gitu ya. Jadi ketika kita merasakan gempa kuat, segera merunduk gitu ya. Merunduk itu seperti berlutut gitu ya, dan juga tangan tetap berpegangan di lantai untuk menjaga keseimbangan. Kemudian cari benda atau tempat untuk berlindung yang aman. Kalau ada meja yang kuat, kita bisa berlindung di bawah meja yang kuat. Karena ketika kita berada di dalam gedung, kalau misalnya gedungnya kuat adalah kita berlindung dari benda-benda yang ada di sekitar yang barangkali bisa jatuh. Gitu ya. Mungkin ada lampu gantung gitu ya, atau benda-benda yang di atas lemari gitu ya. Itu yang mungkin bakal menimpa kita. Nah, ketika sudah berlindung di bawah meja, maka dipegangin mejanya. Karena untuk gempa yang besar itu gedung itu dia akan mengayun gitu ya. Sehingga akan memungkinkan benda-benda di dalam ruangan kita itu akan bergerak ke sana kemari. Sehingga kalau tidak dipegangin ya pasti akan terlempar. Makanya drop, cover, hold on. Merunduk, melindungi diri gitu ya. Kemudian bertahan sampai guncangannya itu selesai. Setelah guncangan selesai, baru kita kemudian melihat sekitar kita. Oke, di next slide. Ya, ini masih cara berlindung ya. Teman-teman sudah tahu ya untuk cara berlindung gitu ya. Bisa dengan benda-benda yang bisa menutupi kita, bisa di bawah kursi juga, atau di samping pilar yang kokoh, atau yang terpenting adalah kata kuncinya adalah melindungi kepala dan leher belakang. Saya kira ini teman-teman sudah paham, sudah sering menyampaikan. Lanjut. Nah, cara berlindung untuk orang berkebutuhan khusus, kalau dia pakai kursi roda, segera kunci kursi rodanya supaya dia tidak bergerak atau bergeser kemana-mana.
kepala dan leher belakang dengan benda yang ada, benda-benda yang ada sekitar. Bisa dengan bantal, dengan buku, dengan tas, gitu ya. Kalau orang yang orang berkebutuhan khusus, misalnya dia berbaring di tempat tidur, tetap adalah kata kuncinya adalah lindungi kepala dan leher belakang dengan bantal ataupun dengan benda-benda lain. Oke, berikutnya untuk ibu hamil cara berlindungnya bisa seperti ini. Kalau di bawah meja itu satu tangan pegangin kaki meja, satunya lagi megangin anak kecilnya. Atau kalau misalnya tidak ada benda lain untuk berlindung, adalah cari pilar atau tiang yang kuat. Ini cara-cara berlindung di berbagai tempat. Kalau di rumah, berlindung di bawah meja ataupun benda lain, gitu ya. Di sekolah juga seperti itu. Nah, kalau di bioskop itu yang di baris depan itu bisa merunduk gitu ya di lantai. Atau kalau misalnya yang di baris tengah itu merunduk juga dengan tetap melindungi kepala dan leher belakang. Nah, kalau di supermarket usahakan ada benda-benda lain untuk bisa melindungi kepala dan leher kita dan tetap merunduk. Karena kalau di supermarket atau di toko-toko itu akan banyak benda-benda lain. Kemudian kalau di kereta berpegangan gitu ya dengan apa namanya tali pegangan ataupun tiang-tiang pegangan yang ada di dalam gerbong. Kalau di stasiun juga kita cari tempat perlindungan yang aman, berlindung dari benda-benda yang mungkin menjatuhi kita. Di dalam gedung sama gitu ya. Tetap lindungi kepala dan leher belakang. Nah, kalau di pegunungan waspadai. Kalau kita berada di lereng, perhatikan gitu ya, apakah ini potensi longsor atau tidak. Jika bisa segera menghindar, usahakan segera menghindar dari lereng, karena ketika terjadi gempa, biasanya lereng itu bisa akan longsor juga. Nah, kemudian kalau di pesisir atau di pinggir laut, usahakan apa namanya mencari tempat yang lebih tinggi, minimal 20 meter lah, dengan ketinggian 20 meter. Kalau misalnya di bangunan atau gedung, pastikan bangunan atau gedung itu masih kokoh gitu ya setelah terjadi guncangan. Karena bisa jadi berpotensi tsunami. Oke. Izin Pak Bas, boleh nanya terkait berlindung diri? Ya. Ya, kan biasanya nih Oya sebenarnya mau nanya yang pegunungan dan di pesisir. Kan karena kalau gempa itu biasanya segera melakukan perlindungan diri ya Pak. Tadi kan kalau di pegunungan itu kita mencari tempat, jadi kita berlindung dulu atau mencari tempat aman dulu nih Pak. Itu aja sih Pak, sama kayak di pesisir. Jadi biar nanti nggak bingung gitu menjelaskannya. Karena kalau digambar lari nih Pak dua-duanya. Sedangkan kan kalau gempa juga kan nggak boleh berlari ya Pak. Makasih Pak Bas. Tapi Pak Bas ngerti kan maksud oh ya udah gitu deh Pak pokoknya deh intinya. Ya, teman-teman, jadi tetap kalau namanya kita merasakan guncangan gempa, pasti kita nggak akan bisa bergerak banyak gitu ya. Jadi tetap pasti akan melindungi diri lebih dahulu. Hanya karena kalau di alam terbuka itu kan relatif tidak banyak ini ya benda-benda yang mungkin jatuh gitu ya. Jadi ketika gempa selesai, itu segera menjauh dari area-area yang berpotensi kemudian menimbulkan longsor atau kalau misalnya di pesisir itu terjadi tsunami gitu ya. Jadi tetap apa namanya kita bertahan dan berlindung lebih dahulu ketika di alam terbuka. Hanya penitik beratannya tadi ketika di daerah-daerah tebing, daerah-daerah curam itu potensi longsornya tinggi sehingga diharapkan setelah gempa berhenti itu segera menjauh. Termasuk juga di pesisir. Nah, ketika setelah merasakan gempa kuat
segera cari tempat yang lebih tinggi gitu ya. Karena potensi datangnya tsunami itu juga bisa jadi itu cepat sekali. Tiap tempat itu berbeda-beda untuk datangnya tsunami. Ada yang misalnya 20 menit, ada yang mungkin 10 menit, atau bisa jadi juga ada yang begitu merasakan gempa, tidak lama kemudian datang tsunami. Ada juga. Atau bisa jadi juga misalnya setelah berjam-jam misalnya. Itu bisa jadi juga. Gitu. Tergantung dari pusat gempa ke lokasi tersebut jangkauannya berapa lama. Gitu. Karena semakin jauh dia akan semakin lama untuk datangnya tsunami. Seperti itu ya, ya. Izin bertanya, Pak. Saya Kamelia dari Literasi. Nah, terkait untuk Triangle of Life ini kan ada katanya yang menyebutkan kalau misalnya berlindung dengan segitiga gempa itu apakah sudah efektif dan atau apakah dengan cara berlindung dan bertahan ini sudah merupakan ke dalam cara berlindung di yang Triangle of Life ini. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, kan kalau misalnya kita mengedukasi, pasti kita meyakinkan pengunjung untuk percaya diri berlindung dengan cara merunduk, berlindung dan bertahan di dalam ruangan apabila mereka posisinya sedang berada di dalam ruangan. Nah, apakah sudah ada mungkin dari pemerintah memang sudah ada kode-kode untuk ketahanan gedung yang tadi sempat Pak Bas singgung untuk bangunan-bangunan vitalnya, apakah sudah melebar ke area pemukiman warga? Karena kan yang berdampak itu biasanya yang penduduknya lebih banyak, yang berdampak gempa. Ya, yang terutama itu ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, apakah untuk kode-kode untuk bangunan itu sudah merambah ke bangunan penduduk juga atau memang baru di gedung-gedung vital aja seperti rumah sakit, terus sekolah dan lain-lain. Seperti itu Pak Bas. Terima kasih. Ya, terima kasih Kamel atas pertanyaannya. Untuk Triangle of Life nanti ada di slide berikutnya ya. Nanti saya jelaskan nanti. Untuk yang apa namanya kode-kode bangunan ini aman gempa atau tidak, saat ini kami belum sampai ke sana gitu ya. Sifatnya memang masih baru mengidentifikasi gedung-gedung publik itu yang kira-kira perlu kita cek yang mana gitu ya. Kalau untuk di Jakarta, gedung tingginya 8 lantai ke atas relatif lebih aman. Karena dia dibangun berdasarkan rencana dan diawasi oleh tim ahli gitu ya. Sehingga pengerjaannya pada umumnya akan lebih ketat. Benar kata Kamel tadi, untuk bangunan masyarakat itu sebetulnya lebih rentan. Nah, tetapi dari sisi pengawasan kami belum sampai ke sana dan kita akan coba mulai untuk memetakan risikonya gitu ya. Lagi kerjasama dengan Miyamoto untuk nanti memetakan bangunan-bangunan rumah warga. Mungkin tidak bisa mengidentifikasi secara lebih spesifik bahwa rumah ini apa namanya kuat atau tidak gitu ya. Tetapi nanti ada cara-cara tertentu yang kemudian secara umum bisa menentukan risiko. Oh berarti rumah ABC dia tahan terhadap kekuatan gempa sekian gitu ya. Rumah DEF dia akan rusak sebagian gitu ya. Dan rumah yang lain mungkin akan rusak parah gitu. Itu kita arahnya baru mau ke sana. Tetapi saat ini belum sampai menentukan bahwa gedung mana saja yang aman, terus kemudian rumah mana saja yang tidak aman. Tapi arahnya ke sana. Untuk yang pertanyaan pertama nanti ya, untuk di slide berikutnya. Coba lanjutkan. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak Bas, izin bertanya Pak Bas. Oke. Izin Pak Herman dari Jakarta Barat. Pak. Izin kita selalu berpatokan atau berkiblat pada Jepang untuk masalah gempa. Apakah semua yang dilakukan Jepang tadi yang seperti pemasangan alat itu bisa diterapkan di Indonesia, Pak Bas? Lanjut, yang kedua, ini mungkin sering ditemukan sama teman-teman ketika lagi di lapangan, ketika mengisi sosialisasi. Gimana caranya kita berlindung saat ada gempa, tapi kita ada di lift,
Yang pertama, yang kedua kita lagi ada di toilet umum Pak Bas. Izin Pak Bas, terima kasih. Jadi untuk apa yang sudah dilakukan, apakah bisa gitu ya. Yang pertama adalah tadi standar bangunan yang apa namanya kuat itu salah satunya gitu ya. Kita sudah mengarah ke sana. Kemudian tadi penerapan alat peringatan dini, kita lagi kerjasama sama Jepang supaya tadi Suaranya, suaranya itu bukan mama, itu papa. mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dimulai. Tapi proyeknya 5 tahun gitu ya. Mulai tahun ini gitu ya sampai 5 tahun ke depan kita akan menerapkan tadi alat peringatan dini. Dan yang terpenting sih adalah dari struktur bangunan yang kita lagi coba kencangin bagaimana supaya masyarakat itu ketika membangun bangunan itu sesuai standar. Dan juga yang terpenting adalah melibatkan tim profesional lah ya. Istilahnya itu bangunan-bangunan yang didesain oleh orang-orang yang paham tentang apa namanya tentang struktur bangunan, itu yang terpenting. Oke, sorry tadi kami ya. Jadi kenapa kita banyak belajar di Jepang seperti tadi. Jadi teknologi-teknologi dan kearifan yang sudah dilakukan di Jepang itu kita ingin terapkan juga di Indonesia. Tadi bagaimana Jepang itu menerapkan kesiapsiagaan gempa itu dari anak-anak gitu ya. Kita ingin coba juga gitu ya. Dari anak-anak TK kita ajarin gitu ya. Mungkin dengan cara yang ceria gitu ya. Saya kira teman-teman untuk yang kayak gini sudah bagus-bagus gitu ya cara memfasilitasi. Nah, itu kita juga banyak belajar. Kemudian keamanan gedung tadi. Yang gempa 2011 itu gedung-gedung di Jepang itu relatif kuat. Tidak banyak korban akibat runtuhan gedung. Tapi banyak korban akibat tsunami yang kira-kira salah prediksi lah gitu ya. Jepang tahu bahwa gempanya itu akan datang tsunami, tetapi tsunami yang datang itu ternyata lebih dari perkiraan. Kalau perkiraannya mungkin hanya 7 meter, ternyata tsunami itu yang datang bisa lebih dari itu. Itu yang banyak menyebabkan. Sama alat tadi ya, yang kita akan coba terapkan juga. Cara berlindung ketika di lift ataupun di toilet gitu ya. Yang pertama adalah tetap tadi adalah lindungi kepala dan leher belakang. Kalau misalnya di lift ya kita bertahan berpegangan dengan dinding-dinding lift. Kemudian apa namanya ada tombol untuk apa namanya berkomunikasi dengan teknisi gitu ya. Itu supaya tahu bahwa teknisi itu mengetahui ada orang di dalam lift gitu ya. Sehingga nanti setelah gempa berhenti itu ada tindakan gitu ya. Karena kecenderungannya kalau misalnya di dalam liftnya itu bisa berhenti di tengah gedung gitu ya. Atau kadang-kadang malah justru tidak berhenti pas di pintu liftnya itu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ada tombol-tombol. Ataupun kalau misalnya apa ya di lift dan dia meluncur kan bisa dipencet semua tombol-tombol tiap lantainya itu bisa untuk memperlambat. Nah sedangkan apabila di toilet itu kan tetap melindungi kepala dan leher belakang dengan tetap berlindung gitu ya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan lingkungan yang ada sekitar. Makanya di slide berikutnya coba. Di slide berikutnya lanjut. Di sini cara menyelamatkan diri itu adalah dengan pengetahuan yang benar. Nah, tadi cara-cara tadi itu yang kita ajarkan adalah salah satu pengetahuan-pengetahuan yang sudah diterapkan gitu ya
atau pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang pernah mengalami kejadian gempa dan itu menyelamatkan. Apabila misalnya kita dihadapkan pada suatu permasalahan di mana pengetahuan itu belum pernah kita terima atau belum pernah ada yang mengajarkan, maka tadi gitu ya, kalau kita kembali lagi belajar dari orang Jepang itu adalah naluri untuk menyelamatkan dirinya seperti apa. Kalau misalnya dari pengetahuannya itu belum ada misalnya ya, kayak misalnya tadi di lift misalnya tidak ada pengetahuannya, nah naluri untuk menyelamatkan dirinya seperti apa? Ataupun misalnya hal-hal lain gitu ya untuk menyelamatkan diri. Saya waktu itu pernah mendapatkan cerita dari Pak Usman apa ya, waktu kejadian gempa yang lalu, dia nggak tahu, ibaratnya kan dia orang asing pendatang gitu ya. Sedangkan kejadiannya itu begitu masif gitu. Dan cara menyelamatkan diri dia itu dengan nalurinya. Misalnya dia pergi ke tempat yang tinggi, ke kebun-kebun gitu ya. Dia bertahan dengan apapun yang ada di sekitar dia gitu. Itu juga yang apa namanya, kemarin saya mendapatkan pengetahuan ini dari teman-teman yang apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait dengan kegempaan. Jadi seperti ini teman. Jadi tagline untuk selamatkan diri dengan pengetahuan yang benar dan juga naluri untuk menyelamatkan. Oke, berikutnya kita coba agak ini yang tadi pertanyaan Camelia terkait dengan Triangle of Life gitu ya. Jadi mengapa drop cover hold on itu lebih direkomendasikan daripada Triangle of Life gitu ya. Dan ini Triangle of Life itu segitiga kehidupan. Nah, kira-kira seperti ini, seperti di dalam apa namanya gambar di sebelahnya. Jadi ketika suatu gedung itu runtuh, maka ada potensi celah atau ruang di segitiga itu, gitu ya, antara dinding dan juga benda-benda yang berjatuhan. Mengapa Triangle of Life ini muncul? Kalau hasil diskusi kemarin, Triangle of Life ini teknik menyelamatkan diri untuk gedung-gedung yang berpotensi runtuh, gitu ya. Untuk gedung-gedung yang berpotensi runtuh ini tekniknya adalah menggunakan Triangle of Life karena masih ada celah untuk menyelamatkan diri apabila beruntung ibaratnya ya. Kalau memang jatuhan bendanya itu miring seperti ini. Tetapi ini juga berdasarkan pengalaman dari kejadian-kejadian. Nah, jadi untuk apa namanya di konsep Triangle of Life ini untuk benda-benda yang berjatuhan itu menimpa perabotan, di dalamnya akan buat celah kosong. Celah kosong ini yang kemudian disebut segitiga kehidupan. Tapi ini tidak direkomendasikan karena lebih berisiko. Ya. Karena pertama kita akan berlindung di celahnya itu sebelah mana gitu ya. Kita belum tahu. Karena reruntuhannya belum kita prediksi. Nah, berdasarkan dari banyak kejadian, para praktisi itu akhirnya menyarankan bahwa drop cover hold on itu dianggap lebih aman dibandingkan Triangle of Life. Sementara ini seperti itu, gitu ya. Karena ini kan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman. Oh ternyata setiap kali kejadian gempa bumi dari gedung-gedung runtuh ada ruang atau celah di segitiga itu. Dan ternyata setelah semakin ke sini fungsi struktur bangunan itu semakin kokoh, korban-korban itu banyak akibat dari kejatuhan benda-benda, sehingga makanya kemudian disarankan drop cover hold on tadi. Berikutnya
kemudian evakuasi. Next. Ini sebelum evakuasi, teman-teman bisa baca ini semua sendiri. Penekanannya adalah tadi tidak boleh menggunakan hak tinggi, tapi upayakan pakai alas kaki. Karena ketika evakuasi saat terjadi gempa bumi akan ada banyak puing-puing ataupun reruntuhan yang berpotensi terinjak oleh kita, dan apabila tajam maka kita akan terluka. Berikutnya, ini proses evakuasi. Kalau misalnya di gedung itu biasanya sudah ada tim tanggap darurat, gitu ya. Makanya nih teman-teman nanti juga ada penekanan ketika memberikan sosialisasi di gedung-gedung, usahakan ada tim tanggap darurat. Ketika ada gempa, maka tim itu yang kemudian akan memimpin evakuasi, memberikan aba-aba, gitu ya, memandu ke arah tangga darurat sampai ke titik kumpul. Gitu ya. Kemudian lakukan dengan tenang dan seterusnya. Itu teman-teman lebih paham. Untuk penyandang disabilitas, daksa, ini cara mengevakuasinya adalah kita harus memahami, gitu ya, kondisi disabilitas ini. Jadi supaya mereka merasa nyaman lebih dahulu. Nah, caranya seperti apa? Misalnya kalau disabilitas daksa, cara kita ingin mengevakuasi mereka, kita harus duduk sama tinggi dulu, gitu ya, merendahkan, gitu ya, dengan penyandang disabilitas tadi. Baru kemudian tepuk punggung tangannya dengan sopan, gitu ya, untuk kayak izin kami evakuasi, gitu ya, kalau memang mau dievakuasi. Ketika sudah diizinkan, cek roda dan kursi roda. Jika terdapat bidang miring, disabilitas bisa didorong. Namun jika tidak ada bidang miring, maka perlu dilakukan putar haluan, gitu ya. Atau misalnya bukan didorong, gitu ya, tetapi seperti ditarik, gitu, dari belakang. Kalau ini perlu dipraktekkan sepertinya supaya teman-teman bisa memahami. Kemudian disabilitas netra juga perhatikan posisi alat bantu atau tongkatnya, karena tongkatnya ini merupakan bagian dari tubuhnya, gitu ya, kalau untuk disabilitas netra ini. Jadi jangan sampai nanti tongkatnya itu ketika mengevakuasi tertinggal, gitu. Dia harus tetap menyatu di orang tersebut. Minta izin, gitu ya, kemudian dengan cara menepuk punggung tangannya, gitu ya, terus menyampaikan, gitu ya, memperkenalkan diri. Misalnya saya tim tim rescue, gitu ya, ingin membantu menolong, gitu. Ini yang masukan kemarin dari teman-teman penggiat disabilitas. Ketika sudah diizinkan, jika yang membantu lebih tinggi dari netra, maka netra cukup memegang pergelangan tangan. Jika netra lebih tinggi, maka netra dapat memegang orang yang membantu. Jika sejajar, maka yang dipegang adalah siku lengan yang membantu. Jika yang membantu lebih rendah, maka netra dapat memegang pundak yang membantunya. Jadi ini merupakan aturan tidak tertulis, gitu ya. Tetapi ini yang hal-hal ini yang kemudian membuat disabilitas itu merasa nyaman dan tenang ketika dibantu dilakukan evakuasi. Teman-teman nanti bisa pelajari ini. Berikutnya,
Nah, usahakan tidak ada yang tertinggal gitu ya. Makanya tadi ada evakuasi untuk disabilitas. Nah, ini juga untuk ini ya, apa namanya, mengantisipasi apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nah, kalau misalnya di gedung BPBD misalnya, apakah pengguna kursi roda boleh menggunakan fireman lift? Fireman lift itu adalah lift yang ada di gedung yang digunakan oleh Dinas Damkar untuk melakukan operasi, gitu ya. Itu tiap gedung itu harusnya ada, gitu ya, fireman lift itu. Apakah itu boleh digunakan untuk menyelamatkan disabilitas yang menggunakan kursi roda misalnya? Itu boleh digunakan, gitu ya. Namun penggunanya harus dari petugas, gitu ya. Karena pada saat kejadian bencana maka untuk mengoperasikan lift itu dia akan ditangani langsung oleh petugas damkar atau petugas rescue-nya. Jadi nanti kalaupun mau direscue lewat lift, minta petugas yang untuk melakukannya. Kapan kita bisa melakukan evakuasi, gitu ya? Teman-teman bisa apa namanya, mulai mempelajari ini. Jadi kalau di Jakarta itu skala 4 itu masih hanya guncangan ringan, gitu ya. Mungkin tidak perlu evakuasi. Tapi kalau misalnya sudah guncangannya cukup kuat, baru nanti evakuasi. Jadi tidak harus setiap merasakan gempa kemudian evakuasi. Itu saran kemarin dari BMKG. Kemudian apalagi yang kira-kira perlu disampaikan? Jadi ketika evakuasi yang didahulukan adalah orang-orang yang tidak rentan. Baru kemudian pastikan ada pendamping bagi kelompok rentan untuk evakuasi. Supaya proses evakuasi itu adalah kita butuh cepat dan selamat, gitu ya. Sehingga orang-orang yang tidak rentan itu kita dahulukan supaya evakuasi ke titik yang aman. Baru kemudian orang yang rentan itu ada pendampingnya. Nah, kalau misalnya kita di lantai dasar, apa yang harus dilakukan? Langsung keluar gedung ataukah tetap bertahan? Jika pintu tidak terkunci, bisa langsung keluar. Tapi jika pintu terkunci, lebih baik berlindung. Nah, kemudian perhatikan karakteristik bangunan. Apakah dia cukup kuat atau berpotensi runtuh. Nah, apabila menemukan orang yang kelelahan saat evakuasi, apa yang harus dilakukan? Bantu dia jika memungkinkan. Namun, dalam tim tanggap darurat ada tim pertolongan pertama yang siap membantu. Makanya nanti dalam pembentukan tim tanggap darurat ada apa sih namanya, floor warden, gitu ya. Ada tim penolong, ada tim pemadam. Usahakan ada itu, gitu ya, minimal. Sehingga nanti yang bertugas untuk melakukan itu. Setelah di titik kumpul, pertama lakukan di titik kumpul yang aman, gitu ya. Terus kemudian periksa diri sendiri lebih dahulu. Karena ketika kita evakuasi, kadang-kadang kita nggak menyadari dirinya sendiri, misalnya ada terluka atau lecet atau seperti apa. Kalau sendiri aman, baru apa namanya, orang-orang yang ada di sekeliling kita dicek, gitu ya, apakah ada yang terluka atau tidak. Kalau ada yang terluka, kita mampu bantu, bantulah. Kalau misalnya tidak mampu, panggil tim pertolongan pertama tadi. Berikutnya, nih,
Kalau kita bisa bantu, kalau enggak cari bantuan orang yang memang lebih tahu dan lebih mengerti. Kemudian biasanya ketika terjadi gempa, itu banyak sekali informasi dan berita. Jadi kita harus mampu menyaring mana berita hoax, mana yang berita valid. Kalau misalnya ada berita-berita atau informasi yang belum pasti, sebaiknya tahan diri dulu untuk tidak menyebarluaskan kepada orang lain. Selanjutnya ikuti informasi pada kanal resmi, gitu ya. Kanal resmi itu atau instansi yang berwenang, BNPB, BMKG, BPBD, ataupun misalnya Badan Geologi, gitu ya, ataupun lain-lain. Oke. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Bas dari Jakarta Timur terkait evakuasi Pak. Jika peserta bertanya mereka sedang berada di lantai tinggi, contoh lantai gedungnya 53 tapi beliau ada di 43. Jika diharuskan evakuasi, apakah lebih baiknya turun sampai ke bawah atau mereka memilih karena Oke. Ya. Jadi kalau misalnya untuk evakuasi di gedung tinggi gitu ya, itu sebetulnya di gedung yang misalnya lebih dari 50 lantai, itu ada mandat ataupun aturan yang menyampaikan gedung tersebut harus ada refugee floor. Jadi setiap berapa lantai, setiap 6 lantai kalau nggak salah itu dia bisa ke suatu area gitu ya untuk bisa beristirahat. Karena kalau misalnya dari gedung yang sangat tinggi gitu sampai lantai bawah pasti nggak akan kuat gitu ya. Itu dikhawatirkan malah justru akan membahayakan. Tetapi ada satu lantai tertentu itu menyiapkan refugee area itu untuk semacam tempat beristirahat dulu gitu ya sebelum untuk melanjutkan ke lantai selanjutnya gitu, ke turun lagi ke lantai berikutnya. Itu sih yang saya tahu. Kori nanti tolong dibantu dijelaskan kalau misalnya penjelasan saya kurang rigid. Seperti itu ya. Siap, terima kasih Pak Bas. Kori mau menambahkan untuk penjelasan ini? Baik, tadi kalau untuk pertanyaannya, tolong diulang Mas Dimas tadi ya. Izin Kalau ya evakuasi terkait dari gedung yang sangat tinggi. Gimana Pak? gedungnya tinggi sekali Mbak, misalnya 53 lantai atau lebih. Sedangkan mereka ada di lantai 40-an lah. Kalau pilihannya harus ke bawah, kan pasti jauh lebih capek Mbak. Dan beresiko juga untuk si orang tersebut. Apakah diperbolehkan jika mereka memilih ke atas, biasanya ada helipad gitu. Demikian. Oke, baik. Kalau misalkan dari atas untuk ke bawah, kan itu akan menggunakan tangga darurat ya Mas ya. Jadi biasanya tim nanti akan mengevakuasi kalau tangga daruratnya 2 akan dibuat selang-seling gitu setiap lantai penggunaannya. Jadi mungkin diharapkan tidak berbenturan antar lantai ketika turun gitu. Kemudian ketika lelah ya beristirahat dulu gitu di tangga tersebut gitu. Karena kan ada bordes juga biasanya ya di tangganya itu. Bordes itu tempat apa ya? Tempat eh, apa sih? Tempat istirahat sementara di tangga gitu. Jadi misalkan tangganya dalam bentuk siku tuh biasanya sikunya itu bordes gitu. Nah, itu bisa beristirahat dulu untuk yang lelah dan yang lain yang belum lelah silakan lanjutkan gitu. Karena bagaimanapun juga nggak bisa memaksakan orang yang kelelahan. Jadi agak meminggir gitu. Karena bordes kan agak lebih luas sedikit gitu posisinya. Seperti itu, Mas Dimas. Yang aturan refugee floor gimana Kori? Untuk aturan refugee floor itu memang ada Pak di Pergub 72, tapi
untuk adanya ruangan tersebut, eh, sejauh informasi yang saya dapat belum ditemukan, Pak. Kalau refugee floor, tapi refugee area mungkin ada yang mengatakan ada, tapi sampai saat ini sih saya belum lihat gitu gedung-gedung di Jakarta yang ada refugee area. Seperti itu, Pak. Izin menambahkan, Mbak Kori, sebenarnya di gedung di Jakarta beberapa tuh sudah ada yang punya refugee floor. Eh, Khususnya yang kita udah pernah sosialisasi itu Pakuwon mereka punya refugee floor, Astra juga, Astra Building mereka sudah punya refugee floor. Kayaknya Oke. banyak, kayak kalau nggak salah Park Hotel kemarin ada deh refugee. Cuman Itu memang tiap kebanyakan mereka mengklaim itu bukan untuk kebakaran, tapi untuk bukan untuk gempa, tapi untuk kebakaran kan jadi kebalik saya. Itu sih. Tapi kalau Astra kemarin mereka menyatakan memang itu untuk tempat istirahat ketika baik kebakaran ataupun gempa sih. Gitu. Menambahkan aja. Terima kasih. Sama-sama Mbak Oya. Tapi itu benar satu lantai yang disiapkan ya? Ya, satu lantai, Di satu kosong lantai, itu berarti satu ya? lantai. Sebesar lantai sama sama besarnya Oh, lantai persis ya. atas dan bawahnya. Oke, sip. Makasih infonya Mbak Oya. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak. tiap berapa lantai itu refugee floor itu? Atau di lantai berapa aja? Oh ya, Pak, gimana Pak? ya. Yang refugee floor itu di lantai berapa aja atau setiap berapa lantai? Kalau kalau yang di Pakuwon itu mereka secara bangunan kemarin kalau tidak salah 43 lantai secara bangunan ya Pak, bukan secara penomoran. Berada refugee floor-nya itu berada di lantai ke-23. Tapi untuk penomoran mereka di lantai 27. Kalau di Astra itu mereka ada dua, satu di lantai 38, satu di lantai saya lupa. Pokoknya Astra itu kemarin dua. Itu dia. Tapi disclaimer untuk Kalau kebakaran dulu ya, oh ya. Kalau di Pakuwon kemarin dan eh, di Park Hotel bapaknya bilang itu memang mereka untuk kebakaran. Maksudnya dipakai ketika memang ada bencana kebakaran. Tapi kalau di Astra kemarin tambahannya karena Astra mereka sudah mengklaim gedungnya itu tahan gempa sampai 7,6 apa 8,7 saya lupa. Jadi si refugee itu juga diperuntukkan untuk ketika adanya bencana gempa juga. Gitu. Oke, ya. Jadi beberapa gedung sudah menerapkan adanya refugee floor ya. Jadi Iya, kalau Pak. misalkan dari gedung dengan ketinggian misalnya 50 lantai atau lebih, itu dia evakuasinya di refugee floor. Karena memang tadi yang saya sampaikan, untuk gedung 8 lantai ke atas itu pada umumnya sudah mengadopsi apa ya, mitigasi gempa gitu ya. Jadi gedung itu cukup kuat untuk menahan guncangan gempa. Jadi tanpa harus mengungsi sampai bawah pun dia mungkin aman. Oke, berikutnya masih adakah? Slide berikutnya, isinya apa nih? Nah, ini yang panduan untuk simulasi. Jadi teman-teman bisa mengikuti panduan ini juga sebelum melakukan simulasi. Pertama, mengidentifikasi kelompok rentan nih. Tujuannya supaya nanti pada saat simulasi kelompok rentan ini harus diapain nih gitu ya. Kemudian penentuan tim tanggap darurat. Jadi penting nanti yang akan mengatur dan juga membagi tugas dan memandu ketika evakuasi. Penentuan alat peringatan bahaya. Penentuan alat peringatan bahaya itu adalah ketika simulasi itu tanda dimulainya simulasi pakai apa sih gitu ya. Ada yang pakai sirine, ada yang pakai toa, atau mungkin hanya cukup teriak saja, misalnya gempa gitu ya.
Itu yang dimaksud alat peringatan bahaya. Kemudian skenario, dibuatkan skenarionya dulu seperti apa nih, gitu ya. Nanti apakah mau kalau di gedung, apakah diselang-seling, misalnya di lantai ganjil lewat tangga sebelah kanan, yang lantai genap di sebelah kiri, gitu ya. Ataukah misalnya dibelah, gitu ya. Yang berada di sayap kiri lewat tangga kiri, yang berada di sayap kanan lewat tangga kanan, gitu ya. Itu ditentukan, disepakati, gitu ya. Kemudian briefing tim tanggap darurat. Briefing itu tujuannya untuk memastikan kembali tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Berikutnya urutannya seperti ini kira-kira. Oh, ini tim tanggap darurat contohnya. Ini contoh sesuai dengan yang di Pergub ya kalau nggak salah. Tim tanggap daruratnya ada penanggung jawab gedung, gitu ya. Ada komandan tanggap darurat. Nah, di bawahnya itu ada macam-macam petugas-petugasnya itu. Ini hanya salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk tim tanggap darurat. Bisa jadi petugas-petugasnya itu lebih banyak, atau bisa jadi petugas-petugasnya lebih sedikit, tergantung kebutuhan di lokasi tempat nanti teman-teman memfasilitasi kegiatan. Dan yang diperlukan apa? Apakah yang diperlukan petugas peringatan bahaya, apakah petugas kebakaran, petugas pertolongan pertama, gitu ya. Tapi umumnya, gitu ya, yang ada, gitu ya, tim tanggap darurat itu adalah selain ini ya, selain komandan lantainya itu ada petugas kebakaran sama petugas pertolongan pertama, gitu ya. Untuk yang lain-lain itu menyesuaikan, gitu ya. Silahkan kalau memang misalnya diperlukan dalam kegiatan tersebut. Lanjut. Ini kalau untuk di sekolah ya, tim tanggap darurat untuk sekolah. Ini contoh alat peringatan dininya disepakati, silahkan mau menggunakan apa. Nah, kalau di tim tanggap darurat, misalnya ada penanggung jawab gedung, ini salah satu contohnya, gitu ya. Atau kalau di sekolah itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, gitu ya. Yang piket, perangkat sekolah, koordinator UKS, gitu ya, ataupun yang lain-lain. Nanti menyesuaikan. Cuma ini sebagai contoh untuk panduan saja. Lanjut. Untuk di gedung juga kurang lebihnya sama, gitu ya. Yang rumah sakit ini yang sebetulnya agak kompleks, gitu ya. Karena biasanya ada beberapa bagian yang harus ada perlakuan khusus, gitu ya. Misalnya untuk menyelamatkan pasien, gitu ya. Atau misalnya ada benda-benda lain yang memang perlu perlakuan khusus, gitu ya. Kalau di rumah sakit ini harus orang-orang yang memang paham di tempatnya. Tapi ini contoh sederhananya seperti ini. Lanjut. Ini skenario-nya. Mbak Kori tolong bantu jelasin untuk skenario-nya ini urut-urutannya. Baik, baik, terima kasih Pak Bes untuk skenario ini yang biasa kita sampaikan kepada para panitia yang ada di lokasi. Misalkan kalau di sekolah kita biasa menyampaikan ke guru-guru agar timnya ini siap, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh skenarionya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ketika di lapangan. Ini contoh yang kita ambil seperti ini. Yang pertama, misalkan akan terjadi gempa yang berlangsung selama 30 detik. Kemudian petugas peringatan tanda yang sudah
ditugaskan sebelumnya itu akan membunyikan alat peringatan tanda gempa. Itu berarti tanda gempa terasa. Kemudian si penanggung jawab lantai yang sudah ditunjuk itu meneriakkan gempa, berlindung, tetap tenang, seperti itu. Kemudian semuanya berlindung, berarti di setiap tempat yang dilakukan simulasi ini harus melakukan berlindung, termasuk orang-orang yang telah ditugaskan menjadi tim tanggap darurat sebelumnya. Kemudian setelah gempa selesai, penanggung jawab gedung itu memerintahkan komandan tanggap darurat untuk melakukan evakuasi. Selanjutnya, komandan tanggap darurat memerintahkan petugas control room. Ini kita control room misalkan untuk gedung tinggi. Kalau misalkan tempat lainnya silahkan menyesuaikan ya. Misalkan kayak di sekolah memerintahkan petugas yang ada di TU misalkan untuk memastikan peringatan tanda evakuasi, untuk mengaktifkan peringatan tanda evakuasi. Kemudian next. Kemudian tim penanda evakuasi membunyikan alat peringatan tanda evakuasi. Jadi sebelumnya kan sudah disepakati alat peringatan tanda evakuasinya seperti apa. Nah itu yang untuk tanda gempa selesai. Selanjutnya, penanggung jawab lantai mengarahkan penghuni untuk melakukan evakuasi menuju titik kumpul. Kemudian evakuasi seluruh peserta atau seluruh orang yang mengikuti simulasi ini melakukan evakuasi ke titik kumpul. Jadi mengikuti jalur evakuasi melalui tangga darurat. Dan ini yang perlu diperhatikan, jadi teman-teman fasilitator perlu menyampaikan kepada tim tanggap darurat yang sudah ditunjuk gitu untuk memperhatikan agar penghuni melakukan evakuasi dengan tertib, tetap lindungi kepala dan leher belakang, jangan gunakan lift, jangan gunakan alas kaki, atau jangan gunakan alas kaki yang hak tinggi, seperti itu. Kemudian ketika di lapangan sudah berada di titik kumpul, setiap floor warden itu melakukan pengecekan atau menghitung penghuninya apakah sudah berkumpul semuanya, gitu. Dicek apakah ada yang terluka juga. Jadi setiap orang diinformasikan untuk melakukan pengecekan apakah orang-orang di sekelilingnya ada yang terluka atau apakah ada rekan yang tertinggal gitu. Ini hal yang perlu disampaikan kepada tim tanggap darurat pada saat briefing. Kemudian next. Kemudian floor warden melaporkan masing-masing bagian yang ditangani kepada komandan tanggap darurat. Apakah ada yang terluka atau tertinggal setelah melakukan pemeriksaan di lapangan. Nah, kemudian jika ada yang terluka atau tertinggal, tim evakuasi dan tim rescue melakukan penyisiran lantai. Selanjutnya tim pertolongan pertama memberikan pertolongan kepada penghuni yang terluka. Kalau memang ada yang terluka di dalam simulasi yang dibuat gitu ya. Kalau misalkan skenarionya ada yang terluka, berarti tim pertolongan pertama memberikan pertolongan kepada penghuni yang terluka. Kemudian yang tim asesmen gedung juga melakukan pengecekan kerentanan dan kelayakan gedung gitu. Jadi pengecekan secara cepat. Kemudian komandan tanggap darurat melapor kepada penanggung jawab gedung. Kalau sudah semua, baru penanggung jawab gedung, misalkan kalau di sekolah itu kepala sekolah, kalau misalkan di rumah sakit apakah itu direkturnya, direktur rumah sakit gitu, itu mengambil keputusan apakah penghuni sudah dapat kembali lagi ke dalam gedung atau tidak. Kurang lebih seperti itu skenarionya yang mungkin bisa disampaikan pada saat persiapan simulasi pada saat briefing kepada tim tanggap darurat yang sebelumnya sudah dibentuk
Seperti itu. Seperti itu. Mungkin berikutnya, Mbak Putri, dan ini setelah simulasi selesai, ini ada bahan evaluasi simulasi. Jadi teman-teman selaku fasilitator nanti bisa melakukan pengecekan apakah tanda peringatan gempanya sudah cukup efektif atau belum gitu. Jadi nanti bisa menyampaikan terus responnya bagaimana nih, tadi kan sebelumnya sudah disosialisasikan, terus pada saat simulasinya bagaimana respon para peserta terhadap terhadap tanda peringatan gempa, apakah cukup responsif atau tidak. Kemudian bagaimana cara berlindungnya, kemudian gimana ketertibannya dan pemilihan jalur evakuasinya bagaimana, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Basuki. Dari saya terima kasih. Ya, terima kasih Polri. Teman-teman, ada yang mau menambahkan atau ada yang ditanyakan terkait dengan panduan simulasi ini? Izin Pak Bas dan Mbak Pori, mohon dimundurkan di slide simulasi yang halaman pertama. Sepertinya agak itu, atau saya terlalu cepat bacanya. Apakah tidak ada yang terlewat di tahapan pertama tadi, Mbak, yang halaman pertama ini? Itu disebutkan Yang kalau ini? tidak salah di bawahnya. Nah ini, Ya, yang ini ya? Ya, sepertinya yang saya baca, tim evakuasinya harus keliling dulu untuk memastikan ya, setelah semua berlindung, terus tim tanggung darurat segera keliling dulu ya untuk melakukan evakuasi. Apa tidak menunggu informasi sampai dinyatakan gempa berhenti, kemudian si Kapten Floor yang segera mengambil keputusan untuk mengajak melakukan evakuasi mandiri? Apakah bisa seperti itu? Mohon masukannya. Terima kasih. Baik, kalau yang untuk ini, ketika terjadi gempa, itu semua berlindung termasuk semua tim tanggap darurat. Karena ketika terjadi gempa itu nggak milih-milih orang gitu ya. Jadi kita melakukan sesuai dengan kira-kira kejadiannya seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada yang berjalan-jalan atau melakukan pengecekan apakah semuanya sudah berlindung. Tapi jika bisa memantau, jadi sambil melakukan perlindungan, sambil berlindung, sambil mungkin melihat di sekitar gitu. Jika misalkan di dalam kelas gitu ada siswa yang tidak berlindung, itu bisa menyampaikan gitu ya. Bisa menyampaikan kalau untuk melakukan segera berlindung. Nah, di posisi ini tim tanggap darurat kan sebagai orang yang memang ada di sana. Yang sebaiknya untuk melakukan pengecekan keliling itu adalah teman-teman fasilitator. Seperti itu, yang tidak menjadi tim tanggap darurat dalam bangunan tersebut, seperti itu. Pak Basuki mungkin ada yang ingin ditambahkan? Tim fasilitator itu berkeliling maksudnya untuk mengevaluasi gitu ya, Ya, cara berlindung. dari kita misalkan, karena kita bukan tim tanggap darurat yang sudah dibentuk gitu, tidak termasuk tim tanggap darurat dari gedung tersebut, seperti itu Pak. Oke, seperti itu Din. Dari tapi ada yang perlu yang perlu dikoreksi atau ditambahkan? Izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Pak Bas, saya Faiz dari Jakarta Selatan, izin bertanya. Saya mau menegaskan, apakah Kapten Floor atau Floor Warden itu hanya mengarahkan anggota yang ada di ruangan menuju assembly point atau memimpin orang-orang yang akan evakuasi sampai ke assembly point? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Kapten Floor itu yang pertama adalah memberikan arahan gitu ya terhadap para penghuni gitu ya, supaya menuju ke tempat titik yang aman. Sebetulnya kalau personil-personilnya di gedung tersebut mencukupi, itu kan ada tim tanggap darurat
Nah, tim tanggap darurat itu ada yang satu memberikan komando untuk segera evakuasi menuju tangga darurat gitu ya. Ada juga yang memandu, ya misalnya memandu sampai ke titik aman. Itu makanya tinggal disesuaikan. Kalau misalnya para penghuninya itu dia sudah memahami lingkungannya, itu Lord Warden itu cukup memberikan komando. Tapi apabila misalnya tempat tersebut adalah tempat publik, di mana isinya itu adalah banyak juga orang-orang pendatang yang bukan tinggal di gedung tersebut, itu sebaiknya ada yang memandu gitu ya. Ketika misalnya sudah ada arahan evakuasi ke titik kumpul, ada yang memandu. Nah, kalaupun tidak dipandu, misalnya nanti diarahkan untuk mengikuti petunjuk rambu-rambu yang terpasang. Dan makanya dipastikan nanti pada saat melakukan sosialisasi di gedung-gedung, apakah rambu-rambu petunjuk evakuasinya itu sudah terpasang dengan benar dan jelas gitu ya, mengarahkan ke titik kumpul yang aman atau tidak. Itu juga nanti jadi bahan evaluasi atau penilaian teman-teman pada saat akhir simulasi. Gitu, Is. Polri menambahkan? Ya, terima kasih Pak Bas. Izin satu lagi Pak Bas. Cara berlindung diri pada saat kita berkendara roda 2 atau roda 4 atau seterusnya, itu bagaimana Pak Bos? Dan apa yang dilakukan pada saat gempa, saat kondisi orang sedang lumpuh gitu, semuanya lumpuh gitu. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih. Kalau misalnya kendaraan, pada saat berkendaraan ya pasti kita harus berhenti dulu gitu ya. Kalau bawa motor, standar motornya gitu ya. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu pasti akan jatuh gitu. Di mobil pun seperti itu. Dan kalau di mobil itu berhenti dan usahakan tidak berhentinya di jembatan gitu ya. Kalau misalnya kita sedang berada di jembatan, usahakan tidak di jembatan berhentinya gitu ya. Karena ada jembatan bisa aja itu jembatannya jadi roboh gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting supaya teman-teman bisa menyampaikan nanti kepada peserta. Seperti itu yang saya pahami. Polri silakan dilanjutkan, mungkin dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, ada yang terlewat, ada yang perlu ditambahkan. Atau mungkin teman-teman ingin menyampaikan juga nggak apa-apa, silakan gitu. Kita kan saling berbagi pengetahuan. Mungkin kita 5 menit lagi ya, karena sudah jam. Ya. Nah ini Mas. Ya Mas Vitus. Halo Pak Bas. Ya. Terdengar terus. Iya Pak, izin menanyakan aja Pak. Ini kan untuk penyamaan terkait dengan nanti sosialisasi ya Pak ya. Tadi juga disampaikan Mbak Polri itu masalah penanganan ketika di slide-nya itu slide yang mana tuh, yang ketika menggunakan LP3K itu loh Pak. Izin Pak. Yang di simulasi atau yang mana? Yang mana tadi ya? Pak. Pak izin Pak. Yang ada yang sakit tadi. Yang ini Bang Vitus? Betul. Ya itu. Izin kiranya untuk menyamakan apakah ketika pemberian pertolongan itu kita di saat kejadian berlangsung dan ketika berada di ketinggian atau di dalam gedung atau sudah berada di tempat titik kumpul.
Lalu karena untuk penyamaan ini nanti kan kebanyakan kita menyampaikan edukasi ini berada di sekolah-sekolah. Banyak kalau izin Pak Bas, kami menyampaikan edukasi ini kepada yang sekolah, khususnya untuk SD Pak Bas ya, kami tidak menyampaikan atau hanya menyampaikan secara teori saja terkait dengan pertolongan pertama, tapi tidak menggunakan simulasi itu Pak, karena dengan kerentanan dia, mereka harus melakukan hal itu. Mohon izin kira Pak Bas, apakah harus kita inginnya menyamakan saja Pak Bas gitu. Jadi jangan sampai nanti berbeda-beda. Itu sih Pak Bas kiranya. Terima kasih. Bagaimana alurnya? Makasih Mas Peter. Ada beberapa ya opsi. Ini yang pertolongan pertama ini pada saat proses sebelum evakuasi ya.